Ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai analisis profil. Analisis profil ini digunakan bila kita memiliki serangkaian perlakuan P, ya, bisa berupa tes, pertanyaan, atau yang lainnya, diberikan ke dua atau lebih kelompok subjek penelitian. Dan di sini diasumsikan bahwa tanggapan untuk kelompok yang berbeda ini tidak bergantung satu sama lain. Nah, biasanya kita akan mengajukan pertanyaan, apakah rataan vektor-vektor tersebut sama atau tidak? Dalam analisis profil, di sini kita memberikan gambaran visual mengenai profil dari peubah-peubah tadi dan juga kita melakukan beberapa uji yang diperlukan untuk melihat bagaimana perilaku dari peubah-peubah tersebut. Dalam analisis profil, pertanyaan mengenai persamaan vektor rata-rata ini dibagi menjadi beberapa kemungkinan khusus. Yang pertama, apakah profil-profil ini paralel atau sejajar? Lalu, apakah profil-profil ini berimpit? Yang terakhir, apakah profil-profil ini memiliki kesamaan level? Analisis profil jika dinotasikan dalam persamaan matriks bentuknya sebagai berikut. Di sini ada Y-nya atau responnya yang diukur, lalu ada matriks kontrasnya, lalu ada matriks dari vektor rataannya ya, dan juga ada errornya. Berikut adalah beberapa macam uji hipotesis yang bisa kita lakukan dalam analisis profil. Pertama-tama yang kita lakukan adalah uji paralel dulu atau uji kesejajaran. Di sini kita melihat apakah kedua atau lebih profil dari peubah yang kita miliki itu sejajar atau tidak. Jika kesimpulannya itu terima H0 atau dia sejajar, maka kita lanjutkan ke uji keberhimpitan. Nah, dalam uji keberhimpitan ini hasilnya jika terima H0 baru kita lanjutkan apakah memang setelah profilnya itu berhimpit, apakah mereka memang memiliki kesamaan level. Di sini kita lanjutkan dengan lakukan uji kesamaan level. Sebagai ilustrasi, di sini ada 49 lansia yang berpartisipasi dalam studi tentang human aging. Lalu mereka dikelompokkan ke dalam kategori diagnostik, adanya faktor kepikunan ya, dan tidak adanya faktor kepikunan. Jadi ada dua grup di sini. Lalu tes psikiatri ini meliputi 4 subtes, yaitu informasi, similaritas, aritmetik, dan gambar. Jadi ada 4 peubah yang diukur. Berikut adalah datanya yang berhasil dikumpulkan ya. Jadi ada 4 peubah dan ada 2 kelompok ya. Lalu di sini diminta lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%. Apakah profil lansia yang teridentifikasi ada faktor kepikunan dengan yang teridentifikasi tidak ada faktor kepikunan ini sejajar, berhimpit, atau konstan dalam artian memiliki kesamaan level. Sebelum melakukan uji, kita lakukan dulu eksplorasi data. Di sini bisa kita lihat ya, di bawah ini datanya bisa dilihat di sini ada profil antara yang pikun dengan tidak pikun ya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa profil yang pikun ini sejajar dengan yang tidak pikun ya. Jadi trennya relatif sama. Selain itu kedua profil ini tidak berhimpit ya. Jadi sedikit ada jeda di antaranya. Lalu dengan kata lain berdasarkan grafik peningkatan faktor pikun dan tidak pikun terhadap beberapa subtes ini sama. Sedangkan rata-rata hasil skor pikun berbeda dengan yang tidak pikun, di mana yang tidak pikun ini lebih tinggi. Jadi yang warna orange ini adalah yang tidak pikun ya, jadi dia skornya relatif lebih tinggi daripada yang pikun. Oke, kita mulai dengan melakukan uji kesejajaran atau paralel test. Nah, yang pertama kita susun hipotesisnya dulu ya. Hipotesisnya ini bentuknya kontras ya, seperti kita melakukan uji lanjut waktu di perancangan percobaan ya. Tapi di sini kita lihat, oke, dari plot ini kita mau bandingkan ya. Yang pertama adalah posisi yang ini ya, yang tidak pikun dengan yang pikun. Jadi di sini kan nanti misalnya nih posisi mu1 untuk yang X1 ya, mu2, mu3, dan mu4 ya. Sama yang di sini juga untuk mu1, mu2, mu3, dan mu4. Nah ini pertama kita mau bandingkan dulu yang mu1 dengan mu2 di populasi 1 ya. Lalu mu1 dengan mu2 di populasi yang kedua. Nah selanjutnya hipotesisnya kita mau membandingkan yang di sini nih. Berarti antara mu
3 dengan mu 2 ya, untuk di masing-masing populasi. Lalu yang ketiga adalah kita bandingkan yang di sebelah sini. Nah, ini adalah mu 4 dan mu 3. Nanti kalau perubahannya lebih dari 4, berarti tinggal ditambahkan saja hipotesisnya ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, hipotesis ini juga bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. C ini artinya kontrasnya ya, jadi nanti kita susun dalam bentuk matriks kontras ya, seperti ini ya. Kita sesuaikan sehingga nanti perkalian antara matriks kontrasnya dengan vektor rataannya itu bisa menghasilkan hipotesis yang seperti kita tulis sebelumnya. Oke, untuk H1-nya ini adalah sama dituliskannya, cuman nanti tinggal ditambahkan keterangannya ini tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita lakukan perhitungan ya untuk C. Kontrasnya tadi sudah ada, X1 rata-rata dikurangin X2 rata-rata, ini S1 dan S2, lalu kita cari S-pooled-nya atau matriks seragam peragam bersamanya ya, lalu kita hitung T kuadrat. Nah, ini adalah nilai statistik ujinya. Oke, T kuadratnya ini setelah dihitung diperoleh sebesar 1,22. Selanjutnya kita cari nilai kritis yang mau dibandingkan ya. T kuadrat ini dibandingkan dengan C kuadrat ya. Ini rumusnya N1, N2 ini adalah jumlah pengamatan di masing-masing populasi ya. P adalah banyaknya peubah yang kita gunakan, tadi ada 4 ya yang diamati ya. Lalu alfa sesuaikan dengan yang mau kita gunakan, misalkan di sini dipakai 0,05 tadi sesuai pertanyaan, sehingga di sini diperoleh C-nya 8,809503. Ya, karena T kuadratnya ini lebih kecil daripada C kuadrat, maka kesimpulannya terima H0. Artinya di sini pada taraf nyata 5%, peningkatan skor subtes pada lansia kelompok yang tidak pikun dan kelompok yang pikun itu relatif sama. Dengan kata lain, dengan adanya tes ini tidak menambah atau mengurangi peningkatan skor kepikunan. Nah, karena di sini kesimpulannya ini terima H0, artinya kan kedua profil tersebut sejajar ya, berarti di sini kita bisa lanjutkan ke uji keberhimpitan. Nah, di uji keberhimpitan ini yang mau kita lihat adalah apakah kedua profil ini ya, yang orange sama yang ungu ini memang dia berhimpit atau tidak. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ini kan seperti masih ada jeda ya di antara keduanya. Tapi kalau visual itu kan tergantung dari skala grafik yang kita gunakan kan. Nah, untuk lebih yakin makanya kita lakukan pengujian apakah memang ini jaraknya itu signifikan atau tidak. Oke, untuk hipotesisnya ini kita jumlahkan ya, mu di semua populasi 1 ini sama dengan mu di semua populasi 2 yang sudah dijumlahkan ya. H1-nya ini berarti dia tidak sama dengan. Nah, ini bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Perkalian vektor 1 dengan vektor mu-nya. Ya, lalu kita lanjutkan cari S1, S2 tadi sudah ya. Ya, untuk S-pooled-nya tadi sudah kita cari. Oke, kita masukkan ke rumus T kuadratnya. Nah, ini rumus T kuadratnya sedikit berbeda dengan uji yang sebelumnya ya. Jadi kita gunakan sesuai ujinya. Di sini diperoleh T kuadratnya 17,43685. Ya, selanjutnya kita cari C kuadrat untuk nilai kritisnya. C kuadratnya ini adalah F1, ini. Nah, di sini diperoleh nilai C kuadratnya adalah 4,047. Oke, berarti karena T kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka kita tolak H0. Nah, di sini untuk C kuadrat bisa kalian cari di tabel F maupun tabel T. Tapi kalau nanti kalian cari di tabel T, ini nilainya harus dikuadratkan dulu ya. Nah, karena kita menolak H0, artinya rata-rata skor subtes pada lansia kelompok yang tidak ada faktor kepikunan dan kelompok yang memiliki faktor kepikunan ini tidak sama. Dengan memperhatikan rata-rata skor pada masing-masing subtes, dapat dikatakan bahwa rata-rata skor subtes pada lansia kelompok yang tidak ada faktor kepikunan ini lebih tinggi. Tadi kan kita lihat juga ya, profilnya itu dia lebih tinggi. Jadi memang di situ ada jarak antara kedua profil tersebut.
Oke, karena kita di sini menolak H0 ya, sebenarnya kita tidak perlu melakukan uji kesamaan level. Kenapa? Karena kalau dia tidak berhimpit, otomatis dia tidak memiliki kesamaan level atau nilainya itu tidak mungkin sama ya, pasti ada berbeda signifikan gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara melakukan uji kesamaan level ya, sekaligus kita mau membuktikan apakah memang benar kesimpulan dari kesamaan level ini juga akan sejalan dengan kesimpulan yang kita lakukan di uji keberhimpitan. Oke ya, jadi di uji kesamaan level ini sebenarnya kan tadi kalau misalnya ini berhimpit ya, ini tuh pengen dilihat nilai yang di sini itu bedanya tuh signifikan atau enggak, atau relatif sama saja gitu ya. Nah, tapi kan tadi sebenarnya sudah dikatakan tidak berhimpit ya, sebenarnya tidak perlu kita ke sini. Nah, tapi sini saya akan contohkan ya, untuk uji kesamaan level, nah ini hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya ya. Oke, ini C-nya, X-bar-nya, ini S-nya ya. Jadi X-bar ini adalah matriks rataan dari N1 plus N2 pengamatan, jadi dari keseluruhan pengamatan ya. Dan S juga adalah matriks variance covariance dari keseluruhan pengamatan. Oke, kita lanjut dengan menghitung statistik ujinya. Ini rumus dari T kuadrat yang akan digunakan untuk uji kesamaan level. Oke, diperoleh T kuadratnya 165,74. Lalu kita hitung kriteria ujinya ya, C kuadratnya 4,13. Nah, karena T kuadratnya ini lebih besar dari C kuadrat, maka kita menolak H0 ya, sejalan dengan kesimpulan tadi ya, karena memang dia tidak berhimpit, otomatis dia tidak memiliki kesamaan level. Artinya dengan taraf nyata 5%, rata-rata untuk setiap subtes pada lansia kelompok yang ada faktor kepikunan dan kelompok yang tidak ada faktor kepikunan menunjukkan konstanta yang berbeda. Ya, ini sintaks di SAS yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis profil ya. Ini seperti biasa datanya kita inputkan. Lalu di sini kita gunakan proc GLM, kelasnya. Ini kita masukkan kategorinya ya, yang pikun tadi. Untuk model ini masukkan X1, X2, X3, X4 ini sama dengan yang kategori atau populasi yang 2 tadi yang mau kita uji. Lalu kita tambahkan di sini means kategorinya ya, pikun dengan menggunakan uji LSD. Nah, selanjutnya repeated ya, repeated ini nanti untuk mengeluarkan salah satu uji yang dibutuhkan ya. Nah, ini masukkan saja nama kategori untuk yang X1, X2, X3, X4 tadi. Karena itu macam-macam subtes ya, jadi saya kasih nama subtes. Jadi yang di sini tidak terkait dengan harus diinputkan di bagian data, tidak. Ini bisa kita tambahkan di sini untuk analisis profilnya. Ya, nanti outputnya yang keluar di SAS ini tidak akan berurutan ya. Nanti saya akan tunjukkan di SAS ya bagian mana saja output yang bisa kita baca untuk uji-uji yang kita butuhkan di analisis profil. Yang pertama untuk uji kesejajaran, kita lihat di bagian tabel yang ada interaksi antara subtes dengan pikun ya. Kita lihat di sini p-value-nya semua besar, berarti kesimpulannya adalah terima H0, artinya bahwa perubahan skor dari subtes yang satu ke yang lain pada kedua kelompok tersebut mengalami penambahan dan pengurangan dengan proporsi yang sama atau tidak ada perbedaan pengaruh perlakuan. Lalu kita lanjut ke uji keberhimpitan. Di uji keberhimpitan kita lihat di bagian ini nih, between subject effect ya, jadi di bentuk ANOVA-nya ya, karena ini p-value-nya sangat kecil berarti kita tolak H0. Artinya profil kedua kelompok itu tidak saling berhimpit dan kedua kelompok tersebut memiliki skor dari tes satu ke tes lainnya itu tidak sama. Lalu yang terakhir untuk uji kesamaan level bisa lihat di output yang bagian ini nih, matrix for subset. Oke, di matrix for subset ini p-value-nya juga semua kecil, artinya tolak H0.
yang berarti rataan skor dalam kedua kelompok tersebut tidak sama atau tidak sejajar dengan sumbu X. Oke, coba ya kita lihat di SAS bagaimana output ini dikeluarkan. Oke, sekarang kita coba di SAS ya. Yang tadi yang sama programnya sudah saya inputkan ke sini ya. Lalu seperti biasa kita gunakan ProgJLM. Kelasnya masukkan grupnya ya. Tadi pikun, lalu model X1, X2, X3, X4 sama dengan kelasnya ya. Lalu kita buat LSD test menggunakan kategori dari kelasnya tadi. Nah, di bagian repeated ini tadi subtest ini nama peubahnya boleh kita rubah-rubah sendiri ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya tadi kan X1, X2, X3, X4 itu nama-nama subtest, makanya di sini saya kasih nama subtest. Kalau misalnya waktu pengukuran yang berbeda, kasih nama waktu gitu ya, atau yang lainnya. Jadi bisa disesuaikan saja. Ini tidak tergantung dari data yang kita input ya. Oke, saya coba running. Nah, ini dia outputnya ya. Seperti saya sudah bilang tadi, ini outputnya tidak beraturan. Kita bisa cari dulu yang interaksi tadi. Nah, subtest dan pikun ini, interaksi ini adalah untuk uji kesejajaran ya. Lalu kalau untuk uji keberhimpitan yang di bawahnya ini ya, JLM prosedur. Lalu kalau untuk uji kesamaan level ini di atasnya yang interaksi tadi, ada yang hanya subtest saja. Ya, setelah tadi kita mencoba ilustrasi secara bersama-sama, di sini saya ada latihan soal yang bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Kalian bisa coba menggunakan manual atau juga bisa menggunakan SAS. Di sini kasusnya untuk menentukan kestabilan vitamin C dalam sari air jeruk, maka sari air jeruk itu disimpan dalam lemari es sampai dengan pekat dan beku. Pengukuran dilakukan pada saat waktu penyimpanannya 0 hari, 3 hari, sampai dengan 7 hari. Lalu setelah itu masing-masing dihitung kadar asam askorbatnya dalam satuan miligram per liter. Di sini ada dua merek yang dicobakan, merek Rich Food sama merek Silk. Nah, nanti ingin dilihat bagaimana profil antara kedua merek tadi di pengukuran ketiga waktu tadi ya. Oke, ini silakan bisa kalian coba di rumah untuk latihan. Ya, mudah-mudahan penjelasan di video tadi bisa kalian pahami ya. Silakan berlatih di rumah secara mandiri. Jika ada yang kurang dipahami, silakan boleh ajukan pertanyaan di platform yang telah kita sepakati untuk pelaksanaan praktikum. Terima kasih, sampai bertemu lagi di praktikum selanjutnya.